Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 8? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah pertemuan yang kedua pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan yang pertama lalu kita sudah mempelajari mengenai berita, pengertian berita, dan unsur-unsur dalam berita. Lalu sudah saya beri tugas. Untuk itu, coba kalian siapkan buku tugas yang sudah dikerjakan kemarin dan juga buku modul bahasa Indonesia. Saya tunggu. Udah siap kan? Pasti udah, karena udah tahu jadwal hari ini bahasa Indonesia, ya. Nah, untuk itu mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kemarin ada beberapa soal yang saya berikan. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan berita? Coba perhatikan buku kamu, ya. Berita adalah laporan suatu peristiwa atau informasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Nih, kalian kan bisa melihat di buku modul, ada di sini. Jadi kalau di rumah sambil dibaca-baca, baik itu buku paket maupun buku modul, ya. Nih, jadi di halaman 5 buku modul kalian, di situ ada jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan kemarin. Nah, apa itu berita? Berita adalah laporan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Mudah kan? Di berita itu laporan sedang terjadi atau telah terjadi. Memang benar-benar nyata. Tuh. Betul kan? Nah, sekarang yang nomor 2. Apa saja unsur-unsur berita itu? Unsur-unsur berita itu ada 5W1H. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kemarin sudah dijelaskan, disingkat dengan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa? Tentang apa sih berita itu? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa? Siapa orang-orang yang terkait dengan berita itu, dengan peristiwa itu? Mengapa? Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Terus ada K-nya, kapan? Kapan sih terjadinya? Misalnya pada hari ini, kemarin, tanggal berapa? Yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Lalu soal yang berikutnya adalah saya minta untuk membaca satu contoh berita yang ada di halaman 6. Coba kalian buka halaman 6. Nih, ada contoh berita yang berjudul waspada peningkatan curah hujan beberapa hari ke depan. Jakarta, radar Bogor. Peningkatan curah hujan diprediksi akan terjadi wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan adanya gelombang atmosfer atau Rossby Equator yang terdapat di sebagian besar Sumatera, Selat Karimata, dan Laut Jawa bagian utara, dan adanya sirkulasi siklonik di perairan sebelah barat Sumatera. Kedua hal tersebut menyebabkan terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sekitar wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat, sehingga mendukung terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan. PLT Deputi Bidang Meteorologi
Dr. Widada Sulistya dalam siaran persnya menjelaskan wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 16 sampai 18 Maret 2020 antara lain Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Nah, itu beritanya sudah saya bacakan. Kalian diminta untuk menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Ada berapa soal di situ? Ada 6 soal. Sebenarnya 6 soal ini adalah unsur-unsur berita dan jawabannya pasti ada di teks beritanya. Tidak kemana-mana. Bahasa Indonesia itu jawabannya pasti kembali ke teks. Jadi kita harus teliti ya untuk mencari jawabannya. Kita cari di teksnya. Soal yang pertama, apa yang terjadi di peristiwa tersebut? Apa yang terjadi? Apa? Ada di sini kita lihat. Yang terjadi adalah paragraf 1 ada tuh. Peningkatan curah hujan. Nah, yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Siapa? Kalau siapa berarti menunjukkan orang. Siapa? Lihat. Cari di situ ada. Nah, siapa? Nih, ada di paragraf ketiga. PLT Deputi Bidang Meteorologi Dr. Widada Sulistya. Nah, di situ ada siapa? Nah, menjawab ya, orang yang terlibat. Kemudian, di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana? Ada di situ jawabannya. Yaitu di wilayah Indonesia. Lebih jelasnya lagi nih, di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Nah, bisa kan? Tinggal mencari aja. Kemudian, nomor 4, kapan peristiwa tersebut terjadi? Ada tuh jawabannya, kapan? Periode 16 sampai 18 Maret 2020. Ada ya. Betul nggak punya kalian? Kemudian yang kelima, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa? Cari di situ, ada tuh. Nah, di paragraf ke-1 kalimat kedua. Nah, mengapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan adanya gelombang atmosfer Rossby ekuator yang terdapat di sebagian besar Sumatera, Selat, Kalimantan, dan Laut Jawa bagian utara, dan adanya sirkulasi siklonik di perairan sebelah barat Sumatera. Ada kan jawabannya? Ada. Kalau beritanya lengkap, ditanya adik Simba, pasti ada semuanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana sih kok bisa terjadi? Tuh, ada jawabannya. Nih. Kedua hal tersebut, nah jadi nyambung, menyebabkan terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sekitar wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat, sehingga mendukung terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan. Maka terjadilah hujan, curah hujan yang semakin tinggi. Nah, bagaimana jawaban kalian? Coba ya, perhatikan baik-baik. Setelah ini kita akan mempelajari mengenai struktur
berita. Kalian bisa lihat halaman 10. Nah, sambil dibaca-baca juga di rumah. Jadi bukunya jangan didiemin aja, jangan hanya ditaruh-taruh, nggak dipegang. Nih ya. Bahkan kemarin ada yang sempat bertanya ke saya, Bu, buku saya ternyata salah ngambilnya. Makanya diteliti, kamu kelas berapa bukunya? Buku harus kelas berapa juga, sama ya, buku bahasa Indonesia. Nih, coba perhatikan halaman 10. Ada gambar piramida terbalik seperti ini di halaman 10. Itu adalah struktur berita. Nah, struktur berita itu kalau diperhatikan berbentuk piramida terbalik. Paling atas adalah judul berita. Yang namanya berita itu harus ada judul nomor 1. Dari judul itu orang akan bisa melihat gambaran isinya itu apa sih dari judul. Maka dari itu judul biasanya harus dibuat menarik dan membuat rasa penasaran. Siapa yang penasaran? Pembacanya. Nah, di sini kalian bisa membaca contoh judulnya yang ada di situ. Yang sekarang sedang kita hadapi kan pandemi. Contohnya judul misalnya, diam-diam kasus COVID-19 di Jawa Barat terus meningkat. Judul ya. Tuh. Kemudian bagian yang kedua itu bagian yang paling penting setelah judul, yaitu teras berita. Namanya adalah teras berita atau lead, yaitu paragraf awal dari sebuah berita. Jadi kalau misalnya ada berita yang namanya awal-awal, itu adalah bagian teras berita. Itu paling penting ya. Ada unsur-unsur yang ada di situ, yaitu adiksi. Apa, di mana, kapan, siapa yang ada di situ. Nah, misalnya gini. Jakarta, Indonesia. Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Senin 10 Agustus 2020. Nah, itu adalah contoh berita tentang COVID ya, yang merupakan strukturnya bagian teras berita. Tadi kan teras berita tadi menjawab adiksi. Apa, di mana, kapan, siapa. Apa? Nah, yaitu tentang tim Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID. Nah, tuh. Kemudian yang mencatat jumlah kasus COVID di mana? Di Provinsi Jawa Barat. Kapannya itu kapan? Yaitu hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Siapa? Ini siapanya? Tadi tim Satuan Gugus Tugas Penanganan. Tim. Siapa? Timnya. Nah, jadi kasus 19 COVID-19 yang terus meningkat. Kemudian yang kedua, setelah teras berita adalah tubuh berita. Yang ketiga berarti ya, judul, teras berita, tubuh berita. Nah, yang tubuh berita ini yang panjang lebar dijelaskannya itu di tubuh berita itu. Nah, tubuh berita penting juga di sini. Mengapa? Karena yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contohnya Bu Iva cariin ya berita yang sekarang sedang ini, yang COVID tadi. Nih, tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah PhD mencatat Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk padat penduduk dibandingkan dengan negara lain sekalipun.
Penduduk Jawa Barat 50 juta. Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, 2 kali di Australia, 5 kali jumlah di Swedia, 10 kali di New Zealand. Jawa Barat ada di satu provinsi, luar biasa, jumlah penduduk banyak sekali, ujarnya saat video conference di Geraha BNPB Jakarta. Ada 3 faktor kenaikan. Laju penularan tinggi bisa karena banyaknya kasus positif dan kontak tracing belum berjalan. Dia sudah keburu interaksi dengan orang lain, adanya klaster baru, hingga jumlah tes yang ditingkatkan. Nah, jadi itu adalah contoh dari tubuh berita. Jadi isi dari berita itu. Dan yang terakhir adalah lag. Lag itu informasi tambahan. Makanya dia bentuknya kan mengerucut semakin ke bawah ya. Bawahnya, paling bawah itu bagian terakhir. Itu hanya informasi-informasi pendukung ya, kayak background gitu, yang informasi-informasi dulu itu yang disampaikan lagi aja. Misalnya sebelumnya ada kebijakan PSBB yang pernah dilakukan, larangan mudik, dan terakhir melalui teknologi informasi, yaitu salah satunya transparansi data. Kebijakan-kebijakan seperti ini akan terus diupayakan lebih baik lagi. Nah, itu adalah struktur dari berita yang bentuknya seperti piramida terbalik. Yang paling atas adalah judul, di bawahnya teras berita, itu yang paling penting karena di situ menjawab pertanyaan adiksi. Kemudian ada tubuh berita atau isi berita, di situ memaparkan misalnya pendapatnya siapa, ada tokoh siapa di situ yang berbicara, dan terakhir adalah lag atau informasi tambahan. Nah, yang perlu kalian ketahui, ada kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama, berita itu bahasanya harus baku. Baku itu sesuai dengan standar. Tidak boleh seperti yang terkadang kalian bicarakan nih, seperti orang-orang Bogor, ora, ada kata-kata ora. Tidak ada dalam berita seperti itu. Gue gak ada. Jadi bahasanya baku supaya bisa dipahami semua halayak dan tidak bersifat kedaerahan ya. Kemudian kaidah yang kedua, bisa saja dalam berita itu menggunakan kalimat-kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang. Dia menggunakan tanda petik seperti ini, langsung dituliskan seperti itu ya, tanda petik 2, tanda kutip ya, menggunakan kalimat langsung. Nah, mungkin itu saja ya. Kalimat langsung itu diucapkan oleh narasumber. Jadi misalnya menurut Bapak Soeharto, nah kalimatnya apa dalam tanda petik seperti ini ya. Begitu saja yang dapat disampaikan hari ini. Nanti ada soal-soal sedikit buat latihan kalian, kerjakan dengan teliti. Jangan lupa belajar dan banyak membaca untuk memperkaya wawasan kalian. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan di luar sana ya. Belajar bebas ya. Baca-baca tentang berita, materi-materi, bisa dari buku modul, contohnya tadi, bisa dari buku paket ataupun dari internet, dari YouTube dan lain-lain sebagainya ya. Tetaplah menjadi anak yang baik, tutur dalam berbahasa, hormati orang tua kalian, kerjakan tugas dengan disiplin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.